Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harpewi Fernanda pada mata kuliah Audit Sistem Informasi atau Audit Teknologi Informasi. Pada sesi ini kita akan membahas itu ada Data Structure and CAAT for Data Extraction. Nah, di sini kita akan membahas nanti itu memahami bagaimana data ini dikelola dan diakses adalah hal yang penting untuk menggunakan CAAT dalam ekstraksi data. Dan di sini auditor itu akan menggunakan tools ini secara ekstensif dalam mengumpulkan data dan ini terutama dari data akuntansi ya, untuk menguji kontrol aplikasi dan dalam melakukan tes substantif ya. Ya, kalau kemarin kita sempat membahas itu adalah bagaimana CAAT ini digunakan untuk menguji kontrol aplikasi secara langsung, dan tool ini ada tool ekstraksi data yang dibahas pada sesi ini itu digunakan untuk menganalisis data yang diproses oleh aplikasi daripada aplikasi itu sendiri. Ya, di sini kita menganalisis data yang diambil dari file komputer. Di situ auditor dapat membuat kesimpulan tentang keberadaan dan fungsionalitas kontrol dalam aplikasi yang memproses data. Dan yang pertama adalah dari struktur data. Struktur data di sini itu ada memiliki dua komponen dasar, yaitu ada organisasi dan metode akses. Organisasi di sini itu mengacu pada cara record secara fisik. Ini diatur pada perangkat penyimpanan sekunder. Ini bisa berurutan ataupun acak. Record dalam file sekuensial itu disimpan dalam lokasi yang berdekatan untuk menempati daerah tertentu di dalam ruang disk. Dan record dalam file ini diacak disimpan tanpa memperhatikan hubungan fisiknya dengan record lain, yaitu dari file yang sama. File ini diacak mungkin memiliki record yang didistribusikan ke seluruh disk, sedangkan metode akses itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menemukan record dan menavigasikan melalui database dan file. Meskipun beberapa teknik secara spesifik ini digunakan secara umum, mereka dapat di sini dapat klasifikasikan sebagai akses langsung atau metode akses sekuensial gitu. Ya, karena tidak ada struktur tunggal yang terbaik untuk tugas pemrosesan, struktur yang berbeda ini digunakan dalam menyimpan berbagai jenis data-data akuntansi. Ya, kalau kita ingat lagi ke belakang dulu di saat kita membahas itu auditing database system, kita sempat membahas itu adalah flat file structure. Jadi di sini di dalam model flat file itu menggambarkan suatu lingkungan itu di mana file data individual tidak terintegrasi dengan file lain. Dan pengguna akhir atau end usernya di lingkungan ini itu memiliki file data mereka sendiri dan membaginya dengan pengguna lain. Ya, proses data dengan demikian dilakukan oleh aplikasi secara mandiri di mana sistem ini diintegrasikan. Pendekatan flat file itu adalah model tampilan tunggal yang menjadi ciri sistem legacy. File data disusun di format sesuai dengan kebutuhan spesifik pemilik atau pengguna utamanya. Namun penataan seperti itu dapat menghilangkan atau merusak atribut data yang penting bagi pengguna lain, sehingga ini akan mencegah integrasi sistem di seluruh organisasi. Pertama kita lihat untuk di sequential structure. Jadi di sequential structure ini itu semua record yang dalam sebuah file itu disimpan atau terletak di ruang penyimpanan yang berdekatan dengan urutan tertentu. Dan ini diatur oleh key utamanya atau key file mereka. Dan di sini file berurutan secara sederhana dan mudah untuk diproses. Aplikasi dimulai itu
pada awal file dan memproses setiap record secara berurutan. Dan metode akses ini tidak mengizinkan akses record secara langsung. File yang memerlukan operasi akses langsung membutuhkan struktur data yang berbeda. Seperti pada gambar berikut, ini adalah mengilustrasikan struktur sekuensial yang biasanya disebut dengan akses sekuensial. Seperti contoh itu adalah record dengan nilai key itu 1875. Ini ditempatkan di ruang penyimpanan fisik. Ruang penyimpanan fisik setelah record dengan nilai key 1874. Dengan demikian, semua record dalam file itu terletak di ruang penyimpanan yang berdekatan dengan urutan tertentu. Ini diatur oleh key utamanya. Berikutnya adalah index random file. Struktur yang diindeks ini dinamakan demikian karena di samping file data aktual atau data yang sebenarnya, ada indeks terpisah yang dengan sendirinya merupakan file alamat rekaman atau record. Indeks ini berisi nilai numerik dari lokasi penyimpanan disk fisiknya, baik itu silinder atau block record atau surface. Jadi untuk setiap record dalam file data terkait, file data itu sendiri dapat diatur secara berurutan atau secara acak. Record dalam file ini, record random file yang diindeks ini tersebar di seluruh disk. Ini tanpa memperhatikan kedekatan fisik mereka dengan record yang terkait lainnya. Bahkan itu record memiliki file yang sama, ini dapat berbeda di disk yang berbeda pula. Lokasi fisik record tidak penting selama perangkat lunak sistem operasi ini dapat menentukan saat diperlukan. Lokasi tersebut dilakukan dengan mencari indeks untuk nilai key yang diinginkan. Dalam membaca lokasi penyimpanannya sesuai dengan alamatnya dan kemudian memindahkan headernya untuk memindahkan read and write headnya ke lokasi alamat tertentu. Dan ketika record baru itu ditambahkan ke dalam file, perangkat lunak manajemen data memilih lokasi disk yang kosong dan menyimpan record dan menambahkan alamat baru ke indeks. Pengelolaan atau organisasi fisik indeks itu sendiri dapat berurutan berdasarkan nilai key atau secara acak. Indeks secara acak ini lebih mudah dipelihara dalam hal menambahkan record. Karena catatan atau record kunci yang baru hanya ditambahkan ke dalam indeks akhir tanpa memperhatikan urutannya. Indeks dalam urutan yang lebih sulit dipertahankan karena key record yang baru itu harus dimasukkan di antara key yang ada. Satu keuntungan dari indeks yang berurutan adalah dapat dicari dengan cepat karena pengaturan logiknya dan algoritma dapat digunakan untuk mempercepat pencarian melalui indeks untuk menemukan nilai key. Keuntungan ini menjadi sangat penting untuk file data yang besar dengan indeks yang besar yang sesuai tentunya. Keuntungan dari indeks random file ini adalah operasi yang melibatkan pengolahan record individu. Keuntungan lainnya adalah penggunaan disk yang efisien. Record dapat ditempatkan dimanapun ruang penyimpanan tanpa khawatir untuk mempertahankan lokasi penyimpanan yang berdekatan. Namun file random bukan struktur yang efisien untuk operasi yang melibatkan pemrosesan sebagian besar file. Yang mungkin diperlukan banyak waktu akses untuk mengakses seluruh file record yang tersebar secara random di seluruh perangkat penyimpanan. File berurutan lebih efisien untuk tujuan tersebut. Berikut adalah gambaran atau contoh dari penggunaan indeks random file structure-nya. Jadi di sini record itu dikelompokkan berdasarkan indeksnya. Jadi penyimpanan fisik atau penyimpanan record secara fisik itu nggak harus sesuai dengan urutan record. Jadi ini akan dikelompokkan berdasarkan indeks-indeks dari
key value-nya. Jadi seperti contoh pada gambar berikut. Berikutnya kita masuk pada Virtual Storage Access Method atau metode penyimpanan akses virtual. Ini digunakan untuk file yang sangat besar yang memerlukan pemrosesan batch secara rutin yang tingkat moderate proses record individu. Misalnya file pelanggan dari perusahaan utilitas publik akan diproses dalam mode batch. Ini untuk keperluan penagihan dan akses secara langsung sebagian respon terhadap permintaan pelanggan individu karena organisasi sekuensial yang struktur VSAM dapat dicari secara berurutan untuk pemrosesan batch yang efisien. Berikut adalah ilustrasi bagaimana VSAM menggunakan indeks untuk memungkinkan proses akses secara langsung. Struktur VSAM ini itu digunakan untuk file yang sering menempati beberapa silinder penyimpanan yang berdekatan pada disk. Untuk menemukan lokasi record tertentu, file VSAM itu menggunakan sejumlah indeks yang menjelaskan secara ringkas bentuk konten setiap silinder. Sebagai contoh, di sini kita sedang mencari record dengan nilai key 2546. Itu ada contohnya kita mencari nilai tersebut. Metode akses pertama yang indeks file secara keseluruhan yang hanya berisi nilai key tertinggi untuk setiap silinder di dalam file dan menentukan bahwa record 2546 adalah suatu tempat di dalam silinder 99. Indeks VSAM ini tidak memberikan alamat fisik yang tepat untuk record tunggal. Namun, di sini mengidentifikasi track disk tempat record tersebut berada. Dan langkah terakhir adalah mencari track yang didefinisikan secara berurutan untuk menentukan record dengan nilai kunci adalah 2546. VSAM di sini itu harus membaca banyak indeks untuk mencari track secara berurutan. Waktu akses rata-rata untuk satu rekaman atau record itu tentunya akan lebih lambat daripada struktur berurutan yang berindeks atau acak yang diindeks. Kecepatan akses itu langsung dikorbankan untuk mencapai kinerja yang sangat efisien. Namun kerugian terbesar dalam struktur VSAM adalah tidak melakukan operasi insert record secara efisien karena file VSAM itu diatur secara berurutan. Memasukkan record baru ke dalam file itu akan membutuhkan relokasi fisik secara fisik untuk semua record yang berada di luar titik penyisipan. Indeks yang menggambarkan susunan fisik ini harus dan karena itu juga diperbarui dengan setiap penyimpanan. Ini sangat memakan waktu yang mengurangi operasi. Salah satu metode mengatasi masalah ini adalah untuk menyimpan record baru di area overflow yang secara fisik terpisah dari record yang lain di dalam file. Struktur hashing ini adalah menggunakan algoritma yang mengubah key utama record secara langsung menjadi alamat penyimpanannya. Hashing di sini adalah menghilangkan kebutuhan akan indeks yang terpisah dengan menghitung alamat daripada membacanya dari indeks. Record dapat diambil lebih cepat. Seperti contoh pada gambar berikut adalah mengilustrasikan pendekatan hashing. Contoh ini adalah mengasumsikan file persediaan dengan 1000 item. Algoritma di sini akan membagi nomor inventaris sebagai atau key utamanya menjadi bilangan prima. Ini ingat bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dirinya sendiri dan satu tanpa meninggalkan nilai residu. Oleh karena itu, perhitungan akan selalu menghasilkan nilai yang dapat diterjemahkan ke lokasi penyimpanan. Oleh karena itu, sisa dari contohnya 6, 2, 7, 2, 1, 5, 7, 0, 5 menjadi silinder 272. Dan kemudian surface
dalam record nomor 705 itu struktur hashing menggunakan random organisasi file ya, karena proses penghitungan residual dan mengkonversi mereka ke lokasi penyimpanan dan menghasilkan alamat record. Keuntungan utama dalam hashing ini adalah kecepatan akses. Menghitung alamat record itu lebih cepat daripada mencari nilai indeksnya. Struktur ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akses cepat ke record individual dalam melakukan operasi. Struktur hashing ini memiliki dua kelemahan. Yang pertama adalah teknik ini tidak menggunakan ruang penyimpanan secara efisien. Dan lokasi penyimpanan yang dipilih untuk record adalah fungsi matematika dari nilai kunci utamanya. Algoritma tidak akan pernah memilih beberapa lokasi disk karena mereka tidak sesuai dengan nilai kunci yang sah. Sepertiga dari paket disk itu mungkin terbuang sia-sia. Yang kerugian kedua adalah kebalikan dari yang pertama. Si record yang berbeda itu dapat menghasilkan residu yang sama atau serupa yang diterjemahkan ke dalam alamat yang sama juga. Dan ini itu disebut dengan collision atau tabrakan. Karena dua record itu tidak dapat disimpan di lokasi yang sama. Salah satu solusi dari masalah ini adalah memilih secara acak lokasi untuk catatan yang kedua atau record yang kedua dalam menempatkan penunjuk ke lokasi tersebut dari lokasi pertama. Masalah pada collision tadi itu adalah memperlambat akses ke record. Menentukan record yang dipindahkan dengan cara ini itu melibatkan pertama-tama menghitung alamat teoritisnya, mencari lokasinya, dan kemudian menentukan alamat yang sebenarnya dari petunjuk yang dapat di dalam record pada lokasi itu. Berikutnya adalah pointer struct. Ya, alamat penyimpanan atau pointernya itu biasanya memiliki berhubungan dengan record dalam file dengan setiap data record. Pointer ini akan menyediakan koneksi antara record dan link pada record antara filenya. Dalam pointer ini itu ada 3 jenis. Itu yang pertama adalah physical address pointer, dan kemudian adalah relative, dan kemudian adalah logics. Yang pertama adalah untuk physical address pointer ini. Itu adalah berisi lokasi penyimpanan disk aktual, baik itu silinder, survive, kemudian record number. Itu dibutuhkan untuk pengontrolan disk. Alamat fisik ini memungkinkan sistem untuk mengakses record secara langsung tanpa mendapatkan informasi lebih lanjut. Metode ini itu memiliki keunggulan kecepatan karena tidak perlu dimanipulasi lebih lanjut untuk menentukan lokasi recordnya. Namun, itu juga memiliki dua kelemahan. Yang pertama adalah jika record itu terkait yang dipindahkan ke satu disk ke lokasi lain, itu lokasi disk ke lokasi lainnya, itu pointer harus diubah. Dan ini adalah masalah ketika disk itu ditata ulang dan disalin secara berkala. Dan kedua adalah pointer fisik itu tidak memiliki hubungan logis dengan record yang diidentifikasi. Jika sebuah pointer itu hilang atau hancur atau tidak dapat dipulihkan, record referensi tentunya juga akan ikut hilang. Dan berikutnya adalah dari relative address pointer. Ini ada sebagai contoh adalah pointer bisa menentukan record di dalam file. Ini harus dimanipulasi lebih lanjut untuk mengubah ke alamat fisik yang sebenarnya. Dan perangkat lunak mengkonversi dan menghitung ini dengan menggunakan alamat fisik dari awal file. Panjang setiap record dalam file dan alamat relatif dari record yang dicari. Dan terakhir adalah logical key pointer.
itu berisi kunci utama dari record terkait. Nilai key ini kemudian dikonversi ke alamat fisik record dengan algoritma hashing. Nah, nanti di sesi berikutnya kita lanjutkan pada hierarki network database structure dan juga relational database structure, baik konsep dan terminologi, dan relational database konsep, anomali, structure, dependensi, dan data normalisasi. Dan juga dari beberapa itu ada desain relational database, kemudian amended audit module, generate audit software, ACL software. Nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.